Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Devi Reji. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang saya akan memberikan statement tentang atau pendapat atau saran tentang kelangkaan minyak goreng di Indonesia tercinta. Oke, jadi seperti yang kalian ketahui sekarang minyak goreng di Indonesia itu mengalami kelangkaan ya. Sebenarnya konsep ini kalau dulu kalian pernah belajar ekonomi itu adanya supply and demand ya. Jadi ada penawaran dan permintaan. Harga akan naik kalau permintaan tinggi sedangkan penawarnya sedikit. Sebaliknya, apabila penawaran banyak dan permintaan sedikit, dia harganya akan turun. Nah, ini untungnya ya, pemerintah cepat menangani ini dengan adanya subsidi ya. Katanya harganya dari 38.000 per 2 liter menjadi 28.000. Itu banyak banget kan subsidinya. Oke, itu bagus. Cuman yang jadi masalah sekarang adalah minyak goreng tidak beredar di pasaran. Nah, ini yang sangat disayangkan, banyak oknum yang menimbun, banyak oknum yang menyimpan barangnya di gudang dengan alasan sudah ada yang pesan. Itu nggak tahu benar atau enggak, yang jelas itu posisinya kuantitasnya banyak dan itu disimpan di gudang. Wow, mantap. Saya tahu, saya paham, saya mengerti Anda pengusaha, Anda pedagang, Anda pembisnis. Cuman tolonglah, kita kan sama-sama butuh nih, kita sama-sama pakai nih ya. Anda bolehlah menimbun tapi jangan semua gitu. Anda juga butuh, mungkin Anda butuh banyak, oke, it's okay, cuman jangan semua dong. Kita juga butuh. Itu saya ngeri sih lihat berita orang-orang rela antri pagi dari dini hari, bahkannya itu ngantri di depan minimarket, supermarket buat dapat 2 liter minyak goreng dengan taruhannya nyawa akibat desak-desakan. Jangan syukur, bisa jadi ada yang pingsan kan, tapi kalau yang fisiknya nggak kuat ya bisa meninggal di tempat akibat berdesak-desakan gitu. Itu satu, minyak goreng. Terus apalagi sekarang yang langka, oh iya, kacang kedelai juga sama, katanya harganya yang awalnya 8.000 pas 9.000 gitu jadi 12.000 sampai 13.000 per kilo kacang kedelai. Terus minyak, kacang kedelai ini yang terimbas pastinya tukang produksi tahu tempe yang paling terkena sama kecap, produksi kecap pasti. Nah, kalau yang kedelai ini saya itu nggak tahu awalnya, cuman saya aduh sorry saya tahu itu dari tukang dagangnya langsung. Bukan dari tukang dagangnya, saya beli tahu Sumedang. Saya lihat kok ukuran tahunya sekarang kecil-kecil, terus beli dengan harga yang sama, jumlahnya lebih sedikit gitu. Saya kira wah ini tukang dagangnya mau cari untung gede, awalnya saya gitu. Saya nggak tahu, pas saya ke rumah saya lihat TV, ternyata beritanya kedelai juga naik. Aduh, maaf buat mamang-mamang yang kemarin saya beli tahu Sumedangnya, saya sudah berprasangka buruk, sorry ya mang. Nah, ini kalau kacang kedelai ini nggak tahu nih pemerintah udah ada aksi atau belum. Yang jelas kalau dari pedagang ya mungkin mereka nggak mau gitu kan menaikkan harganya dengan cepat gitu, meskipun harganya sudah naik duluan gitu. Tapi nah, antisipasi mereka gitu, ukurannya dikecilin dan jumlahnya disedikitin gitu. Oke, kalau kacang kedelai saya juga bingung nih. Kalau kacang kedelai dia
kasusnya ini ditimbun kayak minyak goreng atau memang musimnya sudah habis. Kalau musimnya sudah habis bisa jadi langka, memang langka gitu. Terus kalau kacang kedelai saya nggak kurang tahu. Nah satu lagi nih yang krusial, katanya saya juga ini, kalau ini saya juga ini tahu dari ibu saya. Pas ibu saya mau isi bensin ke pom bensin, ternyata katanya pertalite sekarang sudah susah. Wah, minyak goreng, kacang kedelai, sekarang bensin, mantap, 3 langsung. Emang dari dulu, dari dahulu kala nih, dari zaman jauh beberapa tahun ke belakang, memang kalau mendekati bulan suci Ramadan itu naik harganya. Cuma ini masih jauh loh, udah naik harganya gitu. Saya khawatirnya nanti makin parah. Sekarang aja udah mulai ada yang mulai merangkak naik harganya, apalagi nanti gitu. Nah, kenapa saya ingin bahas ini? Karena saya itu khawatirnya kenapa kalau orang sudah susah mendapatkan uang, kalian tahu apa? Ya, nekat. Nah itu awalnya dia berjualan nih, jualan minyak susah, oke lah katanya. Terus kacang kedelai nih susah juga, terus bensin nih mau kemana-mana susah. Nah, mau jualan, kita ambil contoh satu aja ya, misalnya tukang pedagang tahu Sumedang, dia bikin tahu dari kedelai, dia jualan tahunya pakai minyak goreng dong, dan dia butuh namanya transportasi. Sekarang tiga-tiganya ini susah, mereka mau dapat uang dari mana? Saya khawatirnya mereka yang awalnya cari uang halal jadi nekat karena kebutuhan hidup dong, mereka tetap harus makan dong, harus ngasih, apalagi yang udah menikah harus ngasih jajan ke anaknya lah, ngasih nafkah ke istrinya lah, otomatis gimana, mereka cari jalan pintas. Nah ini yang saya khawatir, jangan sampai akibat 3 kelangkaan ini menjadi kisruh gitu, jadi kacau gitu. Kalau menurut saya sebenarnya ini wajar-wajar aja ada kelangkaan ini, cuman yang jadi masalah itu ini oknum ya. Jadi mohon banget untuk para oknum yang menimbun, oknum yang menahan barang-barang, yang punya barang banyak, tolonglah bantulah sesama gitu. Oke, nantilah misalkan di lain hari kalian boleh buat istilah persediaan kalian gitu kan, tapi pikirkan juga gitu nasib orang-orang yang membutuhkannya juga gitu. Apalagi ya, udah sih sebenarnya kalau dari saya. Mungkin lupa kan, jadi saya mau berbagi tips aja nih buat kalian yang berjualan, buat yang berdagang, gak usah menimbun, kalian boleh timbun tapi jangan sekarang gitu. Jadi saya ingin bercerita sedikit nih, jadi saya tuh suka dengan konsep berjualan orang Chinese, dimana mereka itu berjualan itu kuantitasnya banyak tapi ambil untungnya dikit-dikit. Berbeda dengan kita ya, kalau kita itu pengennya jualan sedikit untungnya banyak. Oke, memang semua orang juga pengen usahanya dikit tapi rewardnya gede. Tapi kalau kalian menerapin sistem ini di kalian bisa maju. Kenapa? Kalian terus belanja, kalian tidak ada numpuk barang, kalian tetap dapat pesanan gitu. Mungkin jadi kalau konsep Chinese itu dia yang penting laku, yang penting gak ada barang numpuk, dan terus belanja, dan itu terus diperbaharui. Yang awalnya misalkan kita jualan cuma 5 kilo jadi 10 kilo, 10 kilo jadi 20 kilo, itu kan sebenarnya
bertambah. Memang kita ngambil untungnya dikit, tapi kan kita imbangi dengan kuantitas. Kita terus belanja, kita terus nambah, akhirnya kan gede juga akhirnya. Beda kalau kita berjualan, misalkan kita modal awalnya misalkan 2.000, terus kalau orang kita jualnya 4.000, kita untung 2.000. Tapi kalau orang Chinese cuman ambil 500, jadi 2.500. 500-nya ini terus diputar, tapi memang kita butuh 4 kali jualan. Kalau yang tadi kan cuma satu dapat 2.000 ya, kalau kita harus jual 4. Tapi nggak apa-apa, itu mental penjual gitu. Sorry. Itu juga bagus sih kalau kalau di kita terapin, semua orang nerapin konsep ini, kayaknya nggak akan deh ada sistem kayak gini sekarang, kayak nimbun takut kehabisan, takut nggak kebagian. Soalnya barang terus muter, terus istilahnya apa ya, dia terus perputaran uangnya terus mengalir, dan akhirnya ya semua orang bisa sebenarnya, cuman semua orang belum tentu bisa melakukannya. Oke, mungkin segitu curhat dari saya, unek-unek dari saya. Kalau kalian suka video ini, don't forget for like, comment, subscribe, and share.